Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra ya. Tema atau judul games kali ini adalah untuk kamu Libra ya. Apakah dia menginginkan kamu ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun kalian juga ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan juga ya. Oke, ya seperti gitu. Di sini ada 3 file ya. File pertama, file kedua, file ketiga. Bisa kamu pilih ya salah satu dari ketiga file ini kalau kandidatnya cuma satu orang ya. Kalau memang ada 3, si A untuk file pertama, si B untuk file kedua, dan si C untuk file ketiga. Bisa kamu pilih ya sesuai intuisi kamu. Kalaupun terlalu cepat, kamu bisa pause dulu, setelah itu kamu pilih dan bisa kamu lanjutkan lagi gitu ya. Oke, langsung saja untuk kamu ya. Libra ya, maaf agak sedikit berisik ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kamu. Saya mulai dulu dari file pertama. Saya sisihkan file kedua dan file ketiganya. Kira-kira bagaimana ya orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di file pertama? Oke, kita lihat. Wow, saya lihat di sini orangnya keras ya. Punya prinsip, orangnya keras kepala, emosian ya, tetapi sebenarnya dia ada penantian untuk kamu. Dia sabar menanti akan kamu, Pisces ya. Pisces Libra. Berarti mungkin kamu udah terkoneksi dengan Pisces ya. Oke, dia banyak belajar juga dari pengalaman-pengalaman terdahulu ya, pengalaman masa lalu dia. Ini saya lihat di sini ada mantan kamu ya, ataupun juga kalau saya lihat di sini ada orang baru, tetapi memang dia masih belum sembuh dari luka batin dia, sehingga dia masih bungkam 1000 bahasa dan mau sih mempelajari karakter-karakter dari kamu. Jangan sampai nanti malah salah pilih ya. Dia takut aja ya, apa yang terjadi di masa lalu akan terulang lagi. Dia sebenarnya banyak penantian, banyak pilihan juga ya, karena dia menanti si A, si B, si C, termasuk kamu di dalamnya. Tetapi ya kalau dibilang dia menginginkan akan cinta yang nyata, cinta yang betul-betul tanpa ada pamrih, ataupun betul-betul cinta yang sejati ya. Karena saya lihat di sini memang dia sudah dikecewakan ya. Jadi dia mau betul-betul mendapatkan pasangan yang betul-betul menyayangi, mencintai dia apa adanya, bukan karena ada apanya ya. Karena saya lihat di sini memang ada sahabat dia ataupun pasangan dia ya. Artinya orang-orang terdekat itu pergi meninggalkan dia dikarenakan dia lagi susah dalam keuangan. Jadi dia tahu bahwa oke, sahabat-sahabat saya dan pasangan saya ini modus aja. Jadi itu yang tadi saya bilang, dia banyak belajar dari pengalaman masa lalu yang mana dia tidak mau terulang lagi dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Ada pula saya lihat di sini ya setidaknya dia lebih fokus pada karir dia dan keuangan terutama ya, untuk bisa lebih ya produktif aja supaya kehidupan dia jauh lebih baik ke depannya gitu ya. Dikarenakan saya lihat juga nih orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di sini apa ya kalau dibilang masih belum dewasa ya, masih mencari jati diri untuk bisa lebih up, bisa lebih move on ya, karena ya dia belum bisa berdamai dengan masa lalu ya. Dia masih terbayang-bayang aja kekecewaan dan rasa emosi ya, rasa mungkin kalau seandainya dia pergi meninggalkan ya berarti mungkin rasa bersalah, ataupun ya dia artinya dia banyak belajar. Tetapi untuk mengambil keputusan ya, mengambil keputusan untuk ke kamunya belum ya, karena ya saya lihat juga dia masih ragu pada diri dia ya, apakah kamu yang pantas untuk dia atau tidak ya.
Karena saya lihat juga di sini dia lebih fokus pada karir dan lebih fokus juga pada keuangan dia gitu ya. Orang-orang terkoneksi dengan kamu nih sebenarnya suka kamu ya, tapi bimbang aja karena dia melihat juga kamu agak sedikit dingin dan tertutup, sehingga dia merasa bahwa apakah saya diinginkan ya, karena orang ini bucin ya. Dia tuh mau bukti nyata bahwa memang kamu sayang dia dengan tindakan, bukan hanya omong omong kosong ya, omong doang ya. Karena itu yang dialami juga di pasangan-pasangan sebelumnya yang mana hanya omong doang ya. Dan dia berharap kamu tidak seperti gitu. Tetapi yang dia rasakan saat ini terhadap kamu ya dingin, sikap kamu dingin, walaupun mungkin kondisinya ada yang saya lihat di sini sudah mungkin berpasangan ataupun mungkin masih PDKT ya. Tetapi flat aja hubungannya, on off ya. Dia tidak merasakan bahwa kamu menginginkan dia 100%. Kamu juga sibuk, terus kadang-kadang diam, kadang-kadang pasif ya. Dia mau pasangan yang aktif, yang lebih bisa mensupport ya. Seakan-akan kalaupun seandainya kamu sudah jadian di sini pun dia merasa sendiri, dia merasa kesepian. Ya, dia cemburu dengan orang-orang yang dekat dengan kamu, terutama pekerjaan kamu, karena kamu lebih banyak waktu di pekerjaan. Seperti gitu ya. Jadi kalau dibilangnya apakah dia menginginkan kamu ataukah tidak, saya lihat di sini belum ya. 50-50 sebenarnya, tetapi saya kategorikan belum. Kenapa? Karena dia masih childish, masih ingin ada timbal balik dan masih egois untuk diperjuangkan dan diprioritaskan ya. Karena dia bukan inginkan kamu seutuhnya atau rela berkorban untuk kamu, tetapi dia mau dia yang diprioritaskan, dia yang kamu yang harus berkorban untuk dia ya. Sedangkan cinta kan harus balance, tetapi ini malah ya setidaknya dia hanya kasarnya ya mementingkan dirinya sendiri seperti gitu. Walaupun dia sayang kamu, tetapi ya karena energinya kurang bagus ya, karena tidak seimbang, sehingga memang saya kategorikan dia tidak menginginkan kamu ya, karena dia jaim, sedangkan dia mau meminta lebih dari pasangannya, sedangkan dia sendiri tidak memberi lebih. Berarti kan ada sisi egois seperti gitu ya. Oke, itu yang di file pertama ya. Semoga resonate dengan kalian. Oke, kita ke file kedua. Oke, kita ke file keduanya. Saya sisihkan dulu file pertama. Kita ke file kedua. Oke, yang memilih file kedua silahkan ya, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya untuk kalian yang memilih file kedua. Wow, saya lihat di sini dia punya energi bagus ya. Dia sebenarnya sayang kamu, cinta kamu ya. Tetapi memang dia lagi sibuk ataupun juga kamu sibuk ya, sehingga kondisinya dia kadang-kadang di tengah keramaian pun dia merasa sepi ya. Dia banyak belajar orang ini ya untuk bisa membahagiakan kamu, yang mana dia harus bisa lebih menyeimbangkan ego dia ya. Karena dia masih tahap belajar untuk penyesuaian ya. Dalam artian ya berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang dewasa. Walaupun kondisinya terkadang dia sangat cemburu, sangat sakit hati terhadap ulah kamu, tetapi dia selalu memberikan yang terbaik aja deh gitu. Dia selalu berpikir positif terhadap kamu ya. Dia ingin berjuang untuk kamu ya. Dia walaupun mungkin kondisinya dia masih berperang dengan diri sendiri karena masih ada luka batin yang mana ya dia belajar untuk bisa menyembuhkan itu ya. Terkadang juga banyak godaan ya, entah dia mengagumi yang lain juga ataupun mungkin kondisinya kamu mengagumi yang lain sehingga dia cemburu ya. Tetapi orang ini yang saya lihat ya intinya dia ingin yang terbaik dalam hubungan ya, dan berusaha untuk lebih enjoy, berusaha untuk lebih happy, berusaha untuk lebih membuat kamu bahagia, dan ya setidaknya ya sama-sama bahagia gitu ya. Walaupun mungkin kondisinya dia lagi nggak punya duit ya, ataupun mungkin lagi krisis ekonomi ya, terutama hutang piutang ya, dia mau kamu bisa mensupport. Dia lagi betul-betul kesepian dan kekurangan ya, karena ya artinya support dari kamu itu bisa membuat dia bergairah untuk bekerja ataupun setidaknya semangat untuk menjalani kehidupan ya. Ya kamu harus bisa lebih up kepada dia ya.
orang-orang ini memang bucin ya, walaupun mungkin kondisinya dia biasa berkata bahwa saya biasa aja gitu ya, tetapi dalam hati dia sangat rapuh ya, ataupun mungkin kondisinya dia tegar gitu, tanpa kamu dia mampu ya, memang kelihatannya seperti gitu, tapi dalam hati dia sangat-sangat rapuh, sangat-sangat bucin, sangat-sangat inginkan kamu ada di sisi dia, dan berusaha untuk bisa lebih nyamankan diri, berusaha untuk bisa lebih happy ya, walaupun tanpa kamu. Dan kalaupun seandainya bersama kamu pun ya, dia akan jauh lebih nyaman ya, dan menciptakan kebahagiaan, dan dia mau kamu pun bisa merasa bahagia bersama dia. Seperti gitu ya. Orang ini udah trauma di masa lalu, jadi kalau mungkin udah overprotective ataupun mungkin cemburu ya wajar. Kenapa? Karena dia takut kehilangan kamu ya. Orang ini lagi belajar berproses untuk bisa mengendalikan emosi, mengendalikan ego dia, mengendalikan semua yang kaku ya. Dikarenakan memang saya lihat orang-orang yang terkoneksi dengan kamu yang memilih file kedua ini eh belajar dalam pendewasaan diri ya. Dia mau lebih bijaksana ya, dalam percintaan pun sama, dia ingin lebih romantis ya, walaupun mungkin kondisinya yang tadi saya bilang dia masih ada ego ya, tetapi dia mau berproses ya, pelan tapi pasti ya, supaya bisa membuat kamu bahagia dan tidak childish ya, walaupun mungkin sisi childishnya masih ada, tapi itu yang tadi saya bilang kan, pelan-pelan ya. Jadi dia macam bilang, iya saya nggak bucin sama kamu, tapi dalam hatinya bucin. Dia mau kamu tahu bahwa dia bucin gitu ya. Jangan kamu juga oke, dah saya pergi ya kalau gitu, karena kamu nggak bucin sama saya ya saya pergi. Jangan, dia mau kamu betah dengan dia, betah bersama dia ya. Orang ini kan apa ya, walaupun dia banyak belajar, tapi untuk actionnya itu masih belum maksimal ya, masih pakai cara lama, walaupun apa yang dia tahu dalam hati, oh harusnya gini loh, untuk memanjakan seorang kekasih ya harus gemulai, harus lembut, harus lebih sabar. Dia tahu teorinya, tapi prakteknya itu yang agak susah ya. Jadi ya kamu harus bisa lebih bersabar dengan orang ini, karena memang saya juga agak ketus-ketus bicaranya ya, to the point, terus agak gerasa-gerisi ya, terkadang juga malah overprotective terhadap kamu, tetapi ya itu bukti cinta, dia takut kehilangan akan kamu ya. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu untuk file kedua ya, apakah dia menginginkan kamu? Iya, dia sangat menginginkan kamu, tetapi memang dia masih belajar untuk berproses ya. Ya setidaknya dia menginginkan akan kamu, dan dia berharap kamu pun bisa sama menginginkan akan diri dia. Seperti gitu ya. Semoga resonate, dan saya mau lihat lagi orang-orang terkoneksi dengan kamu yang memilih file kedua ya. Ada Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Gemini, Taurus, Aries, Cancer, Leo, dan Virgo ya. Dari inisial ada huruf C, H, K, A, L, B, Y, Q, R, T, D, U, M, J, H, L, D, I, P, R, W, M, S, D, H, dan L ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up ya. Oke, itu dari zodiak dan inisial. Semoga resonate juga. Dan kita lanjut untuk file ketiga. Oke, saya sisihkan dulu file keduanya, kita ambil file ketiganya. Oke, yang memilih file ketiga, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kalian yang memilih file ketiga. Oke, kita lihat bagaimana situasi dan kondisi dia. Wow, saya lihat di sini dia merana ya. Dia sebenarnya pusing ya. Ini orang-orang ini dia baru putus cinta, lagi dalam kebimbangan, dalam lagi kebingungan ya, ataupun mungkin putus dari kamu ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang punya mantan ya. Ini entah mantan suami, mantan pacar ya, yang pastinya mantan ya. Yang mana mungkin dulu dia pernah menyakiti kamu, akhirnya ada penyesalan, ataupun mungkin kondisinya dia baru putus ya, ditinggal kekasih sehingga dia merasa tidak nyaman, merasa sedih, merasa merana ya. Terkadang dia di tengah keramaian untuk bisa mengusir rasa sepi dia, tetapi apa ya kalau dibilang, dia kayak macam rasa sepi aja gitu ya. Ini kalau seandainya
orang baru ya yang mau datang ke kamu ini sebenarnya dia ini ya kondisinya lagi nggak pede ya, karena mungkin dia banyak masalah, dia masih ada trauma juga di masa lalu, dan saya lihat juga dia masih ingin belajar untuk bisa mengontrol emosi, bisa mengontrol semua hal-hal yang negatif dari diri dia. Jadi dia banyak belajar untuk bisa ke kamunya ya, karena mungkin dia juga tahu diri ya, mungkin dia dari segi ekonomi kurang, terus mungkin dia juga dari segi ketampanan, kecantikan biasa-biasa aja, body biasa-biasa aja ya, tetapi mau dimengerti ya. Jadi orang ini memang agak sedikit apa ya, kalau dibilang dia memang agak sedikit keras ya. Ini orang ini keras, tapi memang saya lihat di sini eh yang bikin keras itu atau toksik itu karena diri dia sendiri, pikiran dia sendiri, dia nggak mau berubah. Makanya tadi saya bilang kan dia mau belajar untuk bisa berubah, untuk bisa ke kamunya ya, karena ego dia sangat besar, overprotective ya, mau diperjuangkan, malah menyakiti diri sendiri dari pikirannya. Contohnya dia terbayang-bayang kamu kemana, oh ternyata saya cemburu, pasti dia ada orang lain, padahal sebenarnya itu yang di pikirannya dia ya. Jadi masalah kecil dibesar-besarkan. Mungkin kamu diantar sahabat kamu cuman teman, tapi dipikirnya kamu sudah selingkuh karena pikiran dia negatif ya. Ini orang ini juga saya lihat agak sedikit temperamen, tidak bisa kontrol emosi, kadang-kadang keluar kata-kata nyerocos-nyerocos, kata-kata kasar yang menyakiti hati. Tetapi sebenarnya itu wujud cinta dia ya, karena dia takut kehilangan kamu, makanya dia mau kamu yang dengar-dengaran. Karena dia melihat juga kamu itu orangnya keras kepala. Ya, sama-sama sih keras, cuman kalau dia lebih keras ya. Jadi dia mengharapkan kamu tuh tenang-tenang di tempat. Sedangkan kamu nggak bisa tenang-tenang di tempat ya. Em, ya dia berharap juga kamu bisa mengerti akan dia. Ya pokoknya intinya kamu harus tenang-tenang aja di tempat gitu ya. Karena dia trauma ya, ada yang ditinggal nikah malah ya, sudah berjuang malah ditinggal nikah ya. Ataupun mungkin dia tidak percaya 100% kepada kamu karena dia masih melihat dari diri dia di masa lalu yang mana dia suka tipu ya. Jadi ibaratkan dia nggak mau ditipu. Orang ini berkaca pada diri dia, apa yang dia lakukan itu yang dia berkaca, itu yang dia berpikir bahwa itu yang kamu lakukan ke dia nantinya ya. Karena dia toksik untuk diri dia sendiri ya, karena pikiran-pikiran negatif dia, yang mana juga saya lihat di sini kalaupun seandainya orang ini terkoneksi dengan kamu mantan, saya lihat memang mantan ini juga agak sedikit ego ya, seakan-akan kayak macam dia mau kamu yang ke dia ya, dia macam memikirkan kamu tetapi tidak mau meminta maaf atau tidak mau ya ini introspeksi diri juga, tetapi introspeksi cuman sekedar khayalan ya, nanti pada saat bersama kamu lagi ya ego dia lagi gitu ya, karena orang ini juga kan masih tahap proses pembelajaran, pendewasaan ya, tetapi untuk actionnya sama seperti file kedua tadi ya, masih berproses ya. Saya lihat di sini orang-orang terkoneksi dengan kamu ini berproses aja ya, menikmati proses, tapi untuk pelaksanaannya itu kok berat ya. Tapi kalau yang ini sampai saya lihat entah dia yang sakit ataukah kamu yang sakit ya. Artinya ada yang saling tersakiti, saling menyakiti, dan ada yang tersakiti karena ulah masing-masing ya. Ibaratkan masalah kecil dibesar-besarkan akhirnya, atau tuduh menuduh ya, akhirnya ya begitu. Ada kekecewaan antar pasangan. Jadi seperti gitu ya, dan maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas. Jadi ataupun mungkin karena pikiran-pikiran negatif dia itu yang menyakiti dia ya. Menuduh lah, mikirin kamu selingkuh lah, pikiran yang negatif lah ya, makanya ya itu ada yang merasa tidak nyaman ya. Tetapi kalau dilihat sesuai judul ya, apakah dia menginginkan kamu? Saya lihat dia menginginkan kamu, cuman caranya salah ya. Maksudnya benar ya, tetapi caranya salah sehingga kamu tidak nyaman bersama dia, dan sebaliknya dia pun tidak nyaman bersama kamu ya. Tapi niat dia baik, niat dia tulus, dan dia berusaha tahu, dan dia sudah tahu bahwa kelemahan dia ya, sehingga dia mau ya setidaknya ke depan kamu bisa mengerti akan dia dan dia pun bisa mengerti akan kamu ya. Dia masih tahap pembelajaran, tapi yang pastinya wujud cinta dia adalah artinya overprotective itu adalah wujud cinta dia kepada kamu ya. Jadi apakah dia menginginkan kamu? Di file ketiga iya, dia menginginkan akan kamu ya. Semoga resonate dari
orang-orang yang terkoneksi dengan kamu pile ketiga, yang memilih pile ketiga ya. Saya baca dari zodiak dulu ya. Yang terkoneksi untuk pile ketiga zodiak Virgo, Leo, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces ya. Dari inisial ada huruf C, H, K, A, L, B, Y, R, T, D, Q, M, S, D, H, L, U, W, J, D, H, U, R, M, G, dan I ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Oke ya, itu dari ketiga kategori ya, dari pile ketiga pile ya. Ya, semoga resonate dengan kalian ya. Dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian jauh lebih baik ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya untuk kalian bintang Libra ya. Semoga resonate ya dan bisa bermanfaat juga dan semoga terhibur. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.